Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Ya, kita ketemu lagi pada pelajaran ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol apa hari ini? Ada sesuatu yang menarik ya. Saya akan share screen. Nah, jadi beberapa hari lalu saya ada pertanyaan. Ya, sebenarnya pertanyaan ini sering ditanyakan, hanya memang nggak pernah saya bahas secara khusus ya. Tapi malam ini saya coba bahas secara singkat, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Kita bahas sebuah kata yang disebut dengan testimoni. Nah, oke ya. Jadi cara kita memahaminya begini. Jadi testimoni itu sederhananya adalah pengakuan, ya kan? Ini adalah pengakuan. Pengakuan terhadap apa? Jadi pengakuan dari seseorang. Nah, gampangnya begitu. Jadi ada satu orang mengaku dia merasakan begini dan begitu, mengalami begini dan begitu, mendapatkan pengalaman begini dan begitu terhadap sebuah mungkin kejadian gitu kan. Bisa saja sebuah peristiwa dan banyak hal, termasuk ya olah napas. Jadi ketika ditanya, Mas, olah napas ini testimoni ada nggak? Nah, berarti maksudnya adalah dia merujuk ada nggak orang yang sudah belajar olah napas itu kemudian mendapatkan perubahan, mungkin sembuh, mungkin membaik, atau mungkin sejenis itu. Dan dia pengen lihat untuk memberikan keyakinan, ya kan? Karena dasar dari testimoni ini jelas ujungnya adalah memberikan keyakinan. Nah, ini saya ganti warna dulu ya. Jadi ujungnya adalah memberikan keyakinan. Keyakinan pada seseorang berdasarkan pengakuan orang itu, ya kan? Jika cukup dirasa meyakinkan, maka seseorang akan berusaha untuk mengikuti jalan orang itu. Ini sudah pasti. Kemudian ada juga jenis testimoni yang berbeda. Testimoni ini yang mungkin jarang dipahami oleh teman-teman dan ini yang saya pakai selama ini, yakni menggunakan data-data jurnal. Ya, saya tulis di sini ya, data-data jurnal. Loh, memang data-data jurnal ini bisa menjadi sebuah bentuk testimoni. Loh, jangan salah. Ketika ada sebuah jurnal dibuat, maka sudah pasti ada subjek yang diteliti. Ya kan? Dan subjek ini sudah pasti orang, manusia. Dan jumlahnya kadang bisa jauh lebih besar dibandingkan testimoni atau pengakuan dari seseorang saja. Contoh ya. Kita ambil, ini saya stop share, saya akan share screen aja biar gampang semua nanti kelihatan. Oke, saya ulang ya. Saya share screen semua. Ini contoh ya, contoh. Nah, misalnya ada data di mana seseorang yang jurnal ini. Nah, di mana ada seorang yang latihan cancer, ini saya coba screenshot ya, biar nanti kelihatan. Oke, saya pindahkan di sini. Oke, saya tarik ke sini. Nah, ya. Jadi ketika kita lihat pada jurnal ini, hmm, di mana ketika ada orang-orang yang diteliti untuk mengetahui pengaruh latihan olah napas di pagi hari terhadap kemampuan bertahan hidup bagi pasien kanker, berapa banyak orang yang dipakai dalam jurnal ini, maka kita lihat pada jurnalnya, kita cari di sini, berapa banyak. Nah, sini kelihatan. Ya, kita lihat di sini. Nah, saya copy lagi, biar nanti kita paham apa maksud dari testimoni itu. Oke, ya, ini saya geser sini, ini saya hapus saja. Oke, kemudian saya pilih lagi. Ya,
Oke, jadi jurnal ini 160 partisipan. Jadi 160 orang pasien kanker yang diuji dengan latihan olah napas selama sekian tahun, maka masa hidupnya begini-begini dan begitu. Karakteristiknya begini-begini begitu. Yang bisa bertahan hidup sekian-sekian dan seterusnya. Jadi 160 orang. 160 orang. Ini bukan angka sedikit. Sedangkan kalau testimoni yang pertama tadi, pengakuan dari seseorang, Anda mungkin hanya akan melihat dari satu orang saja. Misalnya ada orang yang belajar dari saya, satu orang. Ya kan, Anda nggak kenal orang itu siapa. Lalu dia membuat testimoni bahwa saya mengalami perbaikan atau sembuh setelah belajar dari Mas Gunggung. Ya cuma satu orang itu aja. Ya kan, untuk mencapai mendapat 160 orang itu susah sekali. Dan bisa saja itu ya orang kenal dengan saya, orang nggak enak dengan saya gitu kan, atau orang ingin membantu saya, atau orang baik yang mungkin ingin menyebarluaskan pengetahuan olah napas OMG pada orang banyak. Bisa saja begitu, banyak faktor. Atau dia ikut di kelas-kelas free saya, atau mungkin dia latihan dari YouTube saya, kemudian merasa terbantukan, merasa tertolong, atau mungkin membaik, atau mungkin sembuh, maka kemudian dia membuat testimoni pengakuan, tapi cuma satu. Sementara pada jatuh jurnal ini 160 orang. Nah, kira-kira kuat mana? Iya kan, kuat mana? Pasti kuat yang 160 orang. Nah, itulah kenapa di dalam dunia sains, testimoni ini agak susah untuk dijadikan dasar untuk keyakinan bagi medis jika tidak ada dukungan data-data jurnal dan penelitiannya. Kenapa? Kan dalam jurnal ini jelas demografinya kayak apa, ya kan? Ini kan kelihatan di sini, demografi dan karakteristik dari partisipan, dari peserta. Berapa jumlahnya, lalu mana yang dijadikan kontrol, mana yang dijadikan objek penelitian, lalu karakteristiknya bagaimana, usianya berapa saja, body mass index-nya, mungkin ini ada diabetes apa tidak, bla 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 segala macam detail sekali. Lalu kemudian bagaimana metodenya, gimana cara mengujinya, tekniknya seperti apa, ya kan? Cara ngukurnya pakai alat apa, sudah lulus komite etik atau tidak, terus detail dan runut sekali. Dan 160 orang ini luar biasa, banyak begitu, iya kan? Nah ini, maka dari itu saya berusaha untuk memunculkan data-data jurnal, tujuannya adalah untuk memahami bahwa data-data jurnal juga berisi testimoni. Oh, Anda tidak kenal juga sama pesertanya gitu kan? Jika ada pengakuan dari seseorang, ya bisa saja orang yang kenal, bisa saja ada yang, dan banyaknya orang nggak kenal, kan begitu. Sama juga, kita baca data-data jurnal juga, ada juga orang yang nggak dikenal, orang-orang itu tidak disebutkan namanya. Tetapi karena dia dipublikasikan, maka kita bisa memiliki derajat kepercayaan yang tinggi. Terutama apabila jurnal-jurnal ini memiliki tingkat derajat yang juga sangat tinggi. Misalnya, ada jurnal namanya RCT atau Randomized Control Trial. Ada jurnal juga namanya Double Blind. Nah, Double Blind Control Trial itu juga ada namanya Pilot Study. Ada macam-macam jenis karakteristiknya. Jadi ada yang biasa-biasa saja dan ada yang sangat sohih sekali. Dan ini pasti melibatkan orang-orang. Dan ketika sudah muncul, sudah pasti itu menjadi testimoni. Iya kan? Tapi dalam bentuk yang lebih ilmiah. Nah, kita ambil contoh apa lagi? Nah, misalnya ya, kita lihat misalnya, ini dia nih, heart rate variability biofeedback. Yang ini saya bikin halaman baru lagi ya. Ini saya copy lagi. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, biar kelihatan ya. Ya, ini jurnalnya memiliki derajat randomized control trial, RCT. Jurnalnya tinggi derajatnya. Ya kan? Kita lihat berapa pesertanya. Nah, kita lihat di sini. Oke, saya paste lagi di sini. Jadi nanti kita akan ngerti, kita akan paham. Ya, saya perbesar ya, udah kelihatan. Nah, jadi ada berapa banyak orangnya? Nah, kita baca di sini. Ada 43. Ya, 43 orang. 43 orang. Yang tadi 160. Kemudian di sini ada 43. Jadi kalau kita merujuk pada dua jurnal ini udah 200 orang.
Testimoni semua, iya, testimoni yang tercatat, dicatat, diuji, ada alat ukurnya, ada cara mendesain metodenya, ya kan? Kemudian ada statistiknya, dibuatkan apa adanya gitu. Nah, maka dari itu derajat pada testimoni jenis yang kedua yang memiliki data-data jurnal ini jauh lebih penting. Nah, maka saya memilih untuk memunculkan ini. Saya memilih memunculkan ini. Maka kalau Anda perhatikan di setiap apa namanya video-video penjelasan saya ada data jurnalnya. Jadi kalaupun ada peserta yang nanya, siapa orang yang sudah latihan dengan Anda yang sembuh? Saya bilang, ya lihat jurnalnya. Anda percaya dengan jurnal dengan ratusan orang-orang ini enggak? Kalau saya sih percaya, maka saya ujikan. Dan karena saya kelasnya kelas berbayar, ya buat saya ya enggak enak juga kalau misalnya udah disuruh bayar, disuruh testimoni. Ya makanya saya silakan saja kalau mau testimoni boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Anda analisa dengan jurnal-jurnal ini. Yakin tidak dengan jurnal-jurnal ini? Yakin tidak untuk menurunkan tekanan darah gitu kan dengan teknik yang disebutkan pada jurnal ini, dengan treatment disebutkan pada jurnal ini. Siapa testimoni? Testimoninya 43 orang ini. Jadi apabila demografinya Anda sesuai dengan yang ada pada demografi orang-orang ini, maka pasti hasilnya akan sama. Makanya saya jelaskan sejak awal, Anda bisa tonton video saya yang berjudul dengan penjelasan napas ritme untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Saya jelaskan, jika kita merujuk pada jurnal, maka kita harus cocok dengan karakteristik. Ya kan? Kita harus cocok dengan karakteristik atau demografi dari subjek-subjek yang diteliti di situ. Ya sama juga ketika misalnya, ambil contoh ya, ini saya akan bikin contoh testimoni orang per orang. Ya. Jadi kita ambil contoh misalnya, testimoni orang per orang. Ya, jangan orang per orang. Paling gampangnya kita sebut testimoni satu orang. Ya, sebutlah namanya X. Ya kan? Dia klaim bahwa dia sembuh. Dari sebuah penyakit, ya sembuh dari sebuah penyakit apa saja lah terserah, mau cancer, mau hipertensi, mau apa saja. Nah kemudian pertanyaan pertama yang harus ada, yang harus kita kritisi adalah demografi orang itu atau karakteristik orang itu bagaimana. Contoh ya, contoh demografi atau karakteristik orang adalah, ini saya kasih warna berbeda saja, misalnya warna biru. Yang pertama misalnya aspek finansial. Nah, sama tidak demografi Anda pada aspek finansial dengan si X ini. Kemudian adalah aspek waktu, waktu berlatih dan sebagainya. Iya kan? Kemudian apa lagi? Tidur, jam tidur. Sama tidak? Nah, kemudian apa lagi? Terus kita definisikan 4, 5, 6 demografinya, 7 dan seterusnya. Anda mirip tidak demografinya dengan yang disebutkan pada yang dimiliki oleh si X ini yang sembuh ini? Finansialnya cukup tidak, katakanlah misalnya dia makannya clean, bersih, gitu kan? Atau dia makan hanya carnivore diet, dia hanya makan daging-dagingan saja. Anda kuat tidak untuk beli daging-dagingan? Kalau kuat ya bagus. Kemudian waktu untuk latihan, dia bisa latihan 3-4 jam sehari tanpa terkecuali every single day. Jadi dia sekali latihan katakanlah dari jam 7 pagi baru kelar jam 11 siang. Anda bisa nggak dari jam 7 sampai jam 11 ini tidak ada, ya katakanlah tidak terganggu gitu kan, dengan pekerjaan, dengan ngurus anak, dengan dagang, dengan apa segala macam, bisa nggak? Kenapa? Karena kalau demografinya berbeda, maka hasilnya bisa saja berbeda. Nah, jadi saya tulis ini ya, jika demografinya berbeda, jika demografi berbeda, maka hasil dapat berbeda. Nah, ini penting, harus dipahami nih. Jika demografinya berbeda, maka hasil dapat sedemikian berbeda. Iya kan?
Yang dia sembuh dalam waktu sekian hari, dalam waktu 4 jam sekali latihan. Nah, Anda cuma punya waktu 30 menit sekali latihan dalam 24 jam itu. Itu pun udah ada ngomel-ngomelnya, itu pun udah banyak, aduh saya ini orang kerja, aduh saya ini, ya nggak ketemu, ya kan? Aspek finansialnya dia kuat untuk makan bener gitu ibaratnya, memperbaiki faktor makanan, dia mampu beli suplemen, dia mampu, kalaupun dia nggak pengen pakai suplemen, dia mampu beli makanan yang bergizi gitu kan. Dia mau masak yang bersih, dia beli olive oil untuk menggoreng, bukan pakai minyak curah atau minyak standar gitu ya. Kemudian dia mampu beli sayur-sayur organik, dia mampu beli buah-buah organik, katakanlah begitu ya. Sementara kita kalau beli ya sedapatnya aja kan gitu. Nggak ketemu karena kualitasnya nggak dapet. Nah itu. Nah maka dari itu penting kita untuk memahami ketika kita melihat testimoni dari satu orang, lihat juga demografi dari orang itu. Cocok nggak lingkungannya? Tidak hanya sekedar teknik olah napasnya. Teknik olah napasnya mungkin bisa ditiru, tapi waktu latihan bisa jadi tidak bisa Anda tiru. Iya kan? Contoh nih, contoh ya. Ini saya bikin lagi. Ada teknik olah napas yang sekali latihan, ya kan? Contoh ini contoh saja ya. Ada teknik napas yang setiap kali latihan memerlukan waktu 4 jam. Nah, sekali latihan memerlukan waktu 4 jam. Nah, pertanyaannya, Anda mau tiru, tekniknya Anda tahu. Tapi waktunya Anda bisa tiru nggak? Pertanyaan kan di situ. Kalau enggak, ya enggak jadi. Pasti berbeda hasilnya. Iya, iya kan? Kenapa? Waktu kita sama, 24 jam. Ya, let's say dari 1 sampai 24 jam ini. Orang ini mampu meluangkan 4 jam waktunya. Sementara Anda suruh latihan 30 menit, 1 jam saja, AIU, AIU. Banyak pertimbangan ini itu, banyak kesibukan, nggak bisa. Ya kan? Faktor waktu berperan. Tidak hanya sekedar metode. Iya kan? Dikasih misalnya napas ritme 55 sejam. Waduh mas, berat lama sejam nih. Saya banyak kesibukan waktu. Ya nggak jadi. Itu baru sejam. Loh gimana ada pengen niru yang 4 jam berturut-turut. Setiap hari, every single day. Nggak jadi. Oke, turunkan 30 menit napas ritmenya. Katakanlah begitu ya, 30 menit Anda harus latih tetap sehari sejam. Tapi silakan dipecah, 30 menit pagi, 30 menit sore. Aduh mas, berat. Ini pagi saya sibuk sekali. Ya nggak jadi. Saya bikinkan audio 15 menit. Aduh mas, 15 menit. Nggak keburu juga. Ya gimana? Saya bikin audio 5 menit. 5 menit pun nggak latihan. Ya terus Anda berharap hasil yang sama dengan yang latihan 4 jam. Nggak mungkin. Nah maka sekali lagi faktor demografi, sekali lagi faktor demografi atau karakteristik dari subjek yang melakukan testimoni, yang memberikan testimoni, baik itu secara perorangan, siapapun dia, dengan teknik apapun dia, ataupun berbasis jurnal, Anda harus cocokkan, harus lihat. Baru nanti kita bisa punya kesamaan pada hasil, probability-nya akan mendekati. Nah, seperti itu. Jadi, balik ke pemahaman awal itu tadi ya, ada pengakuan dari seseorang, which is okay, itu nggak ada masalah, silakan saja jika Anda merasa teryakinkan dengan orang itu. Atau Anda mencari, merujuk dari data-data jurnal, analisa, lakukan analisa nalar di situ. KOMG mengambil jalan itu. Nah, jadi apakah kemudian testimoni jadi buruk? Tentu saja tidak, ya kan? Ya, saya tunjukkan sebuah artikel ya, artikel menarik sekali yang ditulis oleh Pak Bambang Budiono, ini pengamat masalah kesehatan di Harian Fajar, Selasa 29 Maret 2022, kolom opini. Ini agak keras sekali, ya lihat paragraf terakhirnya, ya, agak keras sekali. Saya bacakan. Perlu dipahami, dunia kedokteran tak memberi tempat untuk testimoni karena tak bisa diuji. Testimoni tak akan memiliki nilai setara bukti klinis. Ya,
Lalu apakah kemudian kita menghilangkan sama sekali testimoni? Enggak, ini agak berbeda konteksnya. Maka dari itu di dunia komunitas tentu saja testimoni punya posisi yang cukup cukup ya lumayan lah, punya posisi cukup lumayan. Paling tidak memberikan gambaran bahwa teknik ini atau mungkin herbal ini atau mungkin obat ini atau mungkin apalah begitu memiliki manfaat pada satu orang itu yang mungkin saja menggugah Anda untuk mau latihan dan mendapatkan manfaat yang berbeda. Tapi ya udah, cuma sebatas itu aja. Kita nggak bisa berharap lebih. Jadi bisa saja itu sebagai pemicu. Jadi monggo silahkan saja. Saya hanya menjelaskan apa yang saya pahami mengenai konsep testimoni. Nah, ini yang pertama adalah testimoni dari orang per orang, ya kan? Walaupun itu mungkin tidak kuat secara medis atau sains, tapi paling tidak bisa dipakai untuk memberikan Anda sedikit keyakinan untuk mau mencoba. Masalah itu atau gratis berbayar, ya itu ceritanya lain. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar jurnal yang di dalamnya memiliki subjek-subjek pengujian dengan karakteristik demografi tertentu. Maka siapapun nanti usahakan memiliki karakteristik demografi yang paling tidak mendekati atau bisa Anda lakukan sama dengan yang disebutkan dalam testimoni atau dasar-dasar jurnal itu, demografinya mirip. Dengan demikian mudah-mudahan hasil yang sama juga bisa nanti dicapai oleh Anda. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kita ketemu lagi kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.